Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan di rumah kita. Mari kita arahkan hati kita fokus kepada kebaikan Tuhan. Mengingat bahwa janji Tuhan lebih kuat dan tidak pernah gagal buat setiap kondisi dan situasi kita. Ya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal, percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama ada dalam kita. Percaya dalam nama Yesus. Percaya dalam nama Yesus. Katakan, ku percaya dalam nama Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan kami percaya. Mari kita sembah Dia, merenungkan bahwa Dialah kekuatan kita. Bahwa sampai selama-lamanya tempat perlindungan yang terbaik adalah Yesus Kristus Tuhan. Di atas segala kondisi, di atas segala situasi. Kau berkuasa Tuhan, menyembuhkan, memulihkan segala sesuatu. Mari katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Jemaat Tuhan, serukan nama Yesus yang menjadi kekuatan kita. Katakan bersama-sama, Engkaulah kekuatan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai tangan terangkat, katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita
sukacitaku. Sekali lagi katakan, Engkaulah kekuatan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Sekali lagi katakan, ku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau selalu sertaku. Mari angkat kedua tangan kita dan katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa mendukung prayer request yang tertera di layar. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai setiap kami. Saat ini kami bersepakat Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami sakit mah. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus sudah disembuhkan. Tidak ada sakit penyakit, kami memerintahkan setiap organ yang sakit disembuhkan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, ada kabar sukacita dari jemaat Tuhan. Beliau tidak jadi dipecat, tapi malah disekolahkan dan mendapat fasilitas, mendapatkan mobil baru dari kantornya, saudara. Ini adalah kesaksian yang luar biasa yang dapat menginspirasi kita semua. Ada beberapa informasi jemaat Tuhan perlu ketahui. Ibadah minggu depan tanggal 24 Mei jam 10 pagi, mari kita beribadah bersama-sama di YouTube channel GKKD Shouters. Saudara, saat ini saudara bisa subscribe sekarang juga YouTube channel GKKD Shouters, saudara. Saudara bisa lihat di layar ini. Dan saudara bisa klik juga tombol loncengnya agar notifikasinya saudara bisa terima setiap saat. Mari saudara, kita juga bisa share link GKKD Shouters ke rekan-rekan kita, ke keluarga kita yang berada di luar daerah. Saudara dapat melihat di layar untuk rekening persembahan dan persepuluhan kita. Apabila saudara mau mentransfer melewati M-Banking atau ATM Banking, dan juga bagi saudara yang mau memakai OVO, saudara bisa scan barcode yang saat ini tertera di layar. Saudara, update terbaru untuk kelas Better Me sudah memasuki minggu ketiga. Total 300 lebih murid yang ikut dalam 17 kelas, saudara. Kita percaya melalui Better Me ada banyak orang yang mengupgrade skillnya, banyak orang yang diberkati. Dan bagi saudara yang mau mendaftarkan diri, bisa komen di channel YouTube GKKD Shouters atau DM Instagram GKKD Shouters.
Saudara kirimkan pokok doa atau kesaksian saudara dengan mengkomen di channel YouTube GKKD Shouters atau DM ke Instagram GKKD Shouters. Kita mendukung setiap pokok doa yang saudara berikan dan kita sangat terinspirasi dengan kesaksian yang akan saudara berikan. Tiba saatnya kita untuk memberi saudara. Sebelum saudara mentransfer, mari kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35 bagian yang B. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, tentu saja kalau kita menerima sesuatu, entah itu kado atau barang dari orang lain, kita pasti sangat bersuka cita, kita pasti senang. Tetapi firman Tuhan katakan adalah lebih berbahagia ketika kita memberi daripada menerima. Dalam terjemahan King James Version, it is more blessed to give than to receive. Saudara, ada berkat lebih ketika kita memberi dibanding kita menerima, saudara. Semua kisah dalam Alkitab tentang memberi, multiplikasi terjadi ketika ada yang percaya dan berani untuk memberikan yang terbaik. Itu sebabnya, saudara, ketika kita memberi, kita perlu melihat bahwa itu adalah kesempatan untuk kita mengalami pelipat gandaan di dalam Tuhan. Mari kita persiapkan pemberian kita. Mari kita bersama-sama ucapkan statement iman kita. Kami percaya bahwa Ia yang kaya rela menjadi miskin supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya bahwa benih yang kami tabur akan menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan bahwa ada berkat yang lebih ketika kami memberi. Kami tidak mau menahan-nahannya, kami percaya, kami memberi dengan iman. Itu sebabnya kami menerima multiplikasi yang kami harapkan, Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kami, Allah terlebih dahulu memberikan berkat-berkat-Nya di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita fokuskan pikiran kita kepada nama Yesus yang selalu bisa jadi jawaban di dalam kehidupan kita. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Selalu bisa jadi jawaban Tuhan. Kaulah jalan keluar bagi kami. Satu hal telah kupinta, itulah yang ku rindukan. Diam di dalam bait-Mu, menikmati kemurahan-Mu. Dalam tiap harapanku, dalam segala perkaraku, oh, Kaulah jawaban doaku, menuntunku dalam kemenangan. Tempatku gantungkan harapanku, tempatku taruh masa depanku. Kini hatiku percaya, firman teguhkanku. Kasih-Mu lah jawabanku. Sekalipun aku tak setia, Kau Allah setia dalam janji-Mu.
andalkan Yesus. Oh, Yesus. Katakan satu hal. Hatiku percaya, firman teguhkanku, kasih-Mulah jawabanku. Sekalipun aku tak setia, Kau Allah setia dalam janji-Mu. Tak akan kurang di dalam kasih-Mu. Yesus, Kaulah jawabanku. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Mari tinggikan namanya, meninggikan, membesarkan nama Yesus. Engkau atas segalanya, atas keterbatasan, atas kendala atau masalah, meninggikan Engkau Tuhan. Kaulah yang jadi jawaban yang selalu dapat diandalkan. Mari angkat kedua tangan kita, sembah Dia bersama-sama. Oh, Kaulah jawaban, Kaulah tempat kami gantungkan. Aku gantungkan harapan, tempatku taruh masa depanku. Kini hatiku percaya, firman teguhkanku, kasih-Mulah jawabanku. Sekalipun aku tak setia, Kau Allah setia dalam janji-Mu. Tak akan kurang di dalam kasih. Yesus, Kaulah jawab. Kini tak akan ku ragu, tak akan ku ragu di dalam kasih. Yesus, Kaulah jawab. One more time katakan, kini tak akan ku ragu di dalam kasih. Yesus, Kaulah jawabanku. Shalom saudara, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan Engkau ajaib, kami bersyukur
kami sehat, kami kuat, kami bersyukur kami diberkati. Kami bersyukur Allah kami adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Allah kami adalah Allah yang selalu dapat diharapkan, kapanpun, selalu mau untuk menolong, dan sudah menyediakan bahkan pertolongan bagi setiap kami. Aku berdoa di dalam nama Yesus, untuk setiap jemaat Tuhan yang luar biasa ada di rumah mereka masing-masing. Aku berdoa, kasih Tuhan selalu melingkupi mereka, penjagaan Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Aku berdoa supaya setiap kami menyadari bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, firman Tuhan adalah jawaban bagi setiap permasalahan. Firman yang sama yang diucapkan akan menjadi jawaban yang berbeda kepada setiap orang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sermon saya kali ini, saya kasih judul Ada Tertulis. Judulnya simple ya, mengenai kuasa, yaitu ada tertulis. Saya ambil dari 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Firman Tuhan bukanlah kata-kata motivasi. Firman Tuhan bukan perkataan yang encouraging saja, tetapi firman Tuhan itu dipenuhi dengan kuasa. Kita tahu bahwa I can do all things, kata firman Tuhan. Segala perkara dapat kulakukan di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. So I can do all things. Semuanya dapat kulakukan. Kalau saudara dikasih kepercayaan 3, saudara dapat lakukan. Saudara dikasih kepercayaan 5, 6, saudara dapat lakukan. Karena apa? Itu bukan tentang saya, tetapi tentang Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya. That's why I can do all things. Kita juga tahu bahwa greater is He who lives in me than he who lives in the world, kata firman Tuhan. Bahwa jauh lebih besar roh yang ada pada kita daripada roh yang ada pada dunia ini. Kita tahu semua itu bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, kata firman Tuhan. Bukan hanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tetapi juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini adalah kata-kata yang penuh kuasa, saudaraku. Tetapi yang menjadi masalah adalah simple. Kenapa kemudian di pikiran saya muncul pertanyaan begini, kok nggak terjadi? Kok belum sembuh? Kok keuangan saya memburuk? Kok sakitnya masih ada? Bukankah oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh? Tapi kok rasa sakitnya masih ada? Kok tidak membaik? Bukankah kata firman Tuhan, kalau kamu percaya saat itu juga terjadi, tapi saya sudah percaya kok belum terjadi? Nah, itu kira-kira pertanyaannya ya. That's why saya kasih saudara beberapa hal yang perlu kita sadari sebelum kita bisa release the power yang berasal dari Tuhan, yang sebenarnya sudah disediakan bagi kita. Kita perlu melihat juga Kristus yang adalah teladan bagi setiap kita. Sebelum Dia melepaskan kuasa, saudaraku, sebelum Dia mulai melakukan mujizat, mulai melakukan hal-hal yang luar biasa, menyembuhkan orang, ada satu hal yang luar biasa, yaitu ketika Yesus dibaptis, Tuhan berkata kepada Dia, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Yang pertama kali, sebelum saudara menyadari kuasa yang ada pada saudara, saudara harus tahu identitas saudara. Saudara harus tahu siapa saudara di dalam Tuhan. Saudara harus tahu apa yang Tuhan berikan kepada saudara, bahwa kita saat ini jauh lebih enak daripada zaman murid-murid dulu. Kalau murid-murid itu didelegasikan kuasa, karena apa? Kristus belum mati. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan sekarang, kita diwariskan kuasa. Karena apa? Roh Kudus itu hidup di dalam kita. Jadi kita mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Kita perlu tahu identitas kita di dalam Tuhan. Allah memberitahukan bahwa Kristus itu adalah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ini penting sekali kita tahu, karena saudara perlu tahu bahwa selain orang-orang yang mendengarnya, saya percaya dari kejauhan mungkin iblis juga mendengar. Itu sebabnya dari mana iblis tahu? Dia berkata ketika Yesus dicobain, dia bilang, kalau engkau anak Allah,
kalau engkau anak Allah. Ribuan tahun iblis mencari tahu anak Allah. Karena ketika Tuhan mengutuk si ular itu, dia berkata, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Jadi istilahnya iblis sedang mencari tahu siapa yang paling bertanggung jawab untuk kejelekan mukanya. Bukan ya, karena meremukkan kepala. Tapi iblis sedang mencari tahu siapa yang akan mengalahkan dia. Dia kira Habel adalah anak Allah. Itu sebabnya dia harus bunuh Habel. Dia kira Musa, dia harus singkirkan. Dia kira Yusuf, dia harus singkirkan. Tetapi sekarang ada statement bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Itu sebabnya iblis harus bertanya. Iblis harus challenge bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dia tanya, kalau benar engkau adalah anak Allah? Kalau benar engkau adalah anak Allah? Itu sebabnya ada tertulis jawaban Yesus. Dia menyadari identitasnya bahwa dia adalah anak Allah. Dia menyadari bahwa dia adalah anak Allah sama seperti saudara dan saya. Karena firman Tuhan berkata, as he is, so are we in this world. Sama seperti Kristus, demikian juga kita ada di dunia ini. Saudara, ketika Anda mengalami lahir baru, saudara tahu nggak siapa saudara? Ya sepertinya memang gak ada yang berbeda gitu ya. Tetapi saudara perlu tahu ketika kita lahir baru, maka kita itu menjadi anak Allah, sons of God. Ini penting sekali bahwa saudara tahu bahwa saudara adalah anak Tuhan. Saudara dikasih kuasa yang luar biasa. Karena apa? Sebagai anak saudara inherit kuasa yang luar biasa. Sebagai anak saudara diberikan wewenang yang luar biasa. Sebagai anak identitas saudara adalah saudara akan hidup seperti kekayaan atau kelimpahan atau kekuasaan dari orang tua saudara. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, Allahku kan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ini penting sekali, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena apa? Kalau saya punya gaji 10 juta sebulan, maka anak saya akan saya hidupi berdasarkan 10 juta sebulan. Kalau saya punya gaji 100 juta sebulan, maka anak saya akan saya hidupi dengan 100 juta sebulan sesuai dengan standar itu. Kalau saya punya gaji 1 miliar satu bulan, maka anak saya akan saya hidupi juga dengan standar itu. Nah, akan sangat aneh kalau orang tua saudara yang adalah Bapa yang baik, karena Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Dia bisa kasih gambaran bahwa kalau kamu aja jahat, berarti dia tahu bahwa dia baik. Bapa yang baik, yang let's say mempunyai 1 miliar penghasilannya satu bulan, tapi dia menghidupi anaknya dengan kehidupan seperti seorang Bapa yang punya penghasilan 2 atau 3 juta satu bulan. Kenapa itu terjadi? Bukan karena Bapa kita jahat. Karena apa? Dia itu ya dan amin, dia gak pernah berubah. Lalu apa yang terjadi? Kenapa kita mengalami kekurangan, kenapa kita mengalami ketakutan, kenapa kita mengalami penyakit dan kita menyadari kita sakit? Karena kita tidak tahu kebaikan Bapa kita, karena kita tidak tahu identitas kita. Dia sudah memberikan saudara kuasa yang sangat luar biasa, dia melindungi saudara, dia bilang aku tidak akan pernah membiarkan engkau, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ini penting sekali saudara ketahui. Karena selama ada yang menjagai saudara, kalau penjaga saudara itu hebat, maka saudara aman. Saudara gak peduli. Sama seperti anak kecil ketika dia berjalan bersama ayahnya atau pergi bersama ayahnya, pergi ke toko mainan, pergi ke tempat makan, dia gak peduli dia punya uang atau enggak. Yang dia tahu adalah papaku gak pernah meninggalkan aku, papaku gak pernah membiarkan aku. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu mengetahui bahwa identitas kita di dalam Tuhan itu adalah berkemenangan. Identitas kita di dalam Tuhan itu adalah sembuh. Identitas kita di dalam Tuhan itu adalah berkelimpahan, memiliki masa depan yang cerah. Karena apa? Yeremia berkata begini, tetapi aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu artinya yang tahu itu cuma Tuhan. Karena sejauh yang saya pelajari, tidak ada satu pribadi pun, tidak ada satu dokter pun, tidak ada satu pendeta pun yang mengatakan kepada jemaatnya atau mengatakan kepada pasiennya atau mengatakan kepada seorang psikiater mengatakan kepada pasiennya bahwa aku mengetahui yang terbaik buat kamu. Cuman satu yang tahu mengenai hidup saudara, yaitu Tuhan. Itu sebabnya identitas saya di dalam Tuhan adalah saya itu berkemenangan. Karena saya berjalan dengan orang yang paling tahu mengenai saya.
yang tahu saya A sampai Z, yang tahu saya dari mulai sampai akhir. Bahkan dia turut bekerja di dalam segala hal supaya ketika saya sekalipun berjalan dalam lembah kegelapan, kata firman Tuhan, saya nggak perlu takut bahaya. Karena gadanya dan tongkatnya itu selalu dipakai untuk melindungi saya. Itulah identitas saya di dalam Tuhan. Itu sebabnya saya tidak takut, saya tidak khawatir. Karena justru ketika saya menyadari identitas saya, kita masuk ke nomor 2, yaitu saya mengetahui otoritas yang ada dalam hidup saya. Saya kasih gambaran dari Matius 12 ayat 29. Kita baca bersama-sama. Enggak bersama-sama, ding, saudara bisa delay mungkin bacanya. Saya bacakan kepada saudara. Atau, ayatnya ya. Bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Jadi sebelum masuk ke rumah, dia harus mengikat dulu orang kuat di rumah itu supaya dia bisa mengambil barang-barangnya. Kita tahu bahwa orang kuat itu adalah, kalau saudara baca konteksnya, maka saudara tahu orang kuat itu adalah iblis. Dan rumahnya itu adalah dunia ini ya. Memang iblis itu adalah bapa dari dunia ini. Itu sebabnya ketika dia mencobai Yesus, dia bilang, kalau kau sujud menyembahku, aku akan memberikan semuanya ini kepadamu. Dan Tuhan nggak rebuke itu, Tuhan nggak against itu. Dia bilang justru kamu yang harus menyembah aku, gitu kira-kira. Nah, jadi saudara perlu tahu bahwa di dalam ini ada otoritas. Ketika kita melepaskan otoritas kita, di firman Tuhan dikatakan bagaimana caranya supaya dia bisa memasuki rumah itu dan merampas isi rumah itu. Dia harus mengikat dulu orang kuatnya. Nah, mengikat ini suka diterjemahkan dengan aku mengikat gitu misalnya ya. Atau gereja Tuhan sekarang suka tolak. Kalau ini tolak. Saudara, Yesus gak pernah menunjukkan teladan itu. Dia gak pernah bilang, aku mengikat ini, aku mengikat itu, aku tolak ini, aku tolak itu. Dia gak pernah mengatakan seperti itu. Gak ada literatur yang mendukung kita mengatakan itu. Tolak ini. Ketika saudara ngomong tolak, malah saudara bisa membangkitkan gitu ya, kenangan kelam gitu dari jomblo yang tolak. Ah itu ya, susah saudara ya. Saudara membangkitkan kenangan kelam dari sudut ruangan yang gelap, palung Mariana terdalam gitu ya saudara. Tolak. Itu justru gak bagus gitu saudara ya. Jadi karena gak ada juga contohnya saudara tolak atau mengikat ini dan itu. Tahu gak? Ada contoh yang luar biasa. Bagaimana Yesus masuk ke satu wilayah dan menghancurkan orang kuatnya. Yaitu ketika dia berada di Gerasa. Ketika dia berada di Gerasa, dia hanya datang dan iblis gemetar. Dia bargain sama Tuhan dan bilang, boleh gak aku ke babi? Tahu gak saudara bagaimana kita mengikat orang kuatnya? Atau bagaimana kita menghancurkan kuasa iblis? Pertama kali saudara perlu tahu bahwa iblis bisa berkuasa di dunia ini karena dosa. Karena dosa Adam, maka iblis berkuasa. Jadi apa penawar untuk dosa? Kebenaran. Righteousness. Saudara perlu tahu bahwa saudara itu adalah kebenaran. Sama seperti Kristus tahu dia adalah kebenaran, maka ketika saya datang ke satu tempat, iblisnya kabur. Ketika saudara pun terpaksa harus tidur di kuburan misalnya, tempat yang dihuni oleh si jahat misalnya gitu ya. Beberapa hari yang lalu saya membaca berita ada orang yang nekat mudik, terus dia di karantina di rumah berhantu katanya. Dan setelah 2 hari orangnya minta pulang. Tahu karena hantu, tahu karena memang rumah besar kan sendiri saudara. Tapi saya mau kasih tahu, saudara bisa tidur bahkan di haunted house misalnya gitu ya. Atau saudara tidur di pekuburan dengan damai sejahtera. Karena apa? Greater is he who lives in me than he who lives in the world. Saudara punya kebenaran yang cast away all demons. Itu yang mengikat si jahat.
Jadi bukan dengan cara saya mengikat ini, menolak ini. Saudara perlu tahu, saudara nggak akan pernah bisa lihat di mana tolak. Saudara nggak pernah bisa melihat itu. Mungkin dulu kami menolak segala tipu muslihat iblis, dipendekin. Kami menolak iblis, akhirnya kami menolak, akhirnya jadi tolak gitu aja ya. Saya nggak tahu itu sejarahnya dari mana ya, tapi mungkin harusnya itu lucu saudara, tapi saya nggak dengar ada yang ketawa ya. Jadi saya kangen banget ibadah offline. Semuanya serba online kecuali ibadah. Kalau delay service oke lah online, tapi kalau service offline. Bulan depan kita bertemu lagi. Karena bulan kemarin udah nggak mungkin ya, bulan depan kita bertemu lagi saudara. Saya lanjutkan lagi, bahwa ketika kita menyadari bahwa kita adalah kebenaran, sama seperti Kristus. Saya bacakan kepada saudara ayatnya. Kita sudah melompat sekarang ke yang kedua, yaitu otoritas, di mana kita menyadari kebenaran itu adalah milik kita. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dan tahukah saudara, setelah itu dia berkatakan kita juga dibenarkan. Kalau di ayat berikutnya dikatakan bahwa ia kemudian duduk. Sama juga seperti di Efesus 2 ayat 6 dikatakan bahwa orang benar itu kita juga duduk bersama-sama dengan dia. Artinya otoritas yang ada di dalam saudara itu sudah full. Sudah cukup untuk menyembuhkan semua penyakit. Sudah cukup untuk mengusir semua jenis iblis. Entah dia memperkenalkan namanya, entah dia diam-diam aja, perempuan atau laki, dia ganteng atau jelek. Kuasa yang ada pada saudara, otoritas yang ada pada saudara itu cukup untuk cast away all demons. Itu cukup. Saya kasih gambaran mengenai otoritas sedikit kepada kita. Ada beberapa contoh. Satu kali saya dengan Ana, istri saya, kami mau pergi ke Puncak. Sampai di daerah, saya perlu mengingat sebentar, sampai di daerah Sukabumi, ada seorang polisi yang stop kami. Bapak polisi ini menurut saya nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede orangnya, nggak tinggi. Kemudian sudah berumur. Jadi secara fisik, kalau seandainya kami ribut gitu ya, misalnya ya, saya bisa ngalahin Pak polisi ini loh. Saya bisa knock him down gitulah kira-kira, TKO. Tapi lain, karena polisi ini punya seragam, dia punya identitas, dia punya pangkat, dia punya otoritas, dan dia punya senjata, dia punya power, gitulah kira-kira ya. Sehingga ketika dia, walaupun secara tubuh dia kecil, begitu dia stop saya beserta istri saya, beserta mobil kami, stop semuanya. Kaki saya tiba-tiba tanpa diperintah nginjek rem. Tangan saya belokin setirnya. Itulah kira-kira gambaran otoritas. Mungkin kita secara fisik gak bisa mengalahkan ini. Mungkin penyakit ini terlalu berat. Mungkin tender ini terlalu besar. Klien saya terlalu luar biasa. Tetapi the reason why we can do all things, it not by our power, but by the Christ who strengthen us. Itulah otoritas yang ada pada saudara. Saya kasih contoh lagi saudara. Satu kali saya buka pintu rumah dan saya kaget, di depan rumah saya ada ular. Ada ular. Saya ketawa tapi I'm dead serious lah gitulah kira-kira ya. Saya benar-benar serius, di depan rumah saya ada ular. Saya nggak kemudian masuk ke rumah dan berdoa. Ini aneh sekali. Ini hal yang luar biasa. Ini pasti dari Tuhan. Saya nggak ngomong begitu saudara. Saya memang punya banyak pengetahuan karena saya suka nonton. Saya tahu banget ini adalah ular dengan kepala seperti itu, bukan segitiga, pasti bukan venomous. Saya tahu. Tetapi begitu saya tahu ini ular, saya nggak langsung spiritual. Saya nggak religius. Saya ambil sapu dan saya hantam ularnya. Saya bunuh ularnya. Tepat di tempat. Kenapa? Karena saya tahu saya punya otoritas sama dia dan saya bisa kalahin dia.
Bukankah firman Tuhan juga bilang sama kita bahwa kamu akan menginjak ular. Tidak akan ada kuasa yang bisa membahayakan kamu. Itulah otoritas. Saya tidak akan berdoa dan minta Tuhan gitu ya, yang mengusir ular itu. Enggak. Saya punya otoritas. Saya enggak ngomong sama istri saya bahwa jangan keluar. Ada sesuatu di depan sana. Saya enggak ngomong begitu, saudara. Karena apa? Karena saya punya otoritas. Saya kasih contoh lagi seputar hewan lagi ya. Saya punya anjing. Kami dulu punya anjing. Namanya Hemat 1/1. Jadi somehow mama saya figure out that bahwa kami tuh suka gitar gitu ya, suka main gitar. Jadi untuk menghargai anak-anaknya yang suka pemain gitar, maka dinamailah anjing-anjing kami sesuai dengan nama pemain gitar. Nah, kalau anjing saya tahu banget bahwa dia itu tidak boleh masuk rumah. Ini adalah anjing penjaga yang ada di luar. Dia tidak boleh keluar pagar. Jadi kalau saya ngomong sama anjing saya, my word carries authority. Kalau saya ngomong keluar, dia harus keluar. Kalau saya ketemu dengan dia di luar pagar, saya akan panggil, Hemat, masuk. Terutama kalau mama saya, Hemat masuk, dia akan putar balik. Tapi kalau ada anjing lain di rumah saya, gitu ya. Tiba-tiba ada anjing yang bukan anjing saya ada di rumah saya. Ini yang saya lakukan. Saya akan ngomong, keluar, pergi. Tapi otoritas saya tidak sama seperti ketika saya ngomong sama Hemat atau anjing saya. Saya akan ngelihat dulu respon anjing ini. Kalau dia gitu ya, saya akan bilang, anjing baik, pintar, cup. Mau dikasih makan, mah tolong racun, misalnya gitu ya. Saya nggak tahu ya apa yang akan saya katakan. Tetapi saya akan melihat respon dari anjing itu. Karena apa? Saya tidak punya otoritas terhadap dia. Tahu nggak saudara bahwa anak-anak Tuhan sering kali merasa dia tidak punya otoritas terhadap penyakit tertentu. Dia tidak punya otoritas terhadap masalah tertentu. Dia tidak punya otoritas terhadap problem yang A dan B. Tapi dia punya otoritas terhadap yang ini. Dia punya otoritas terhadap ini. Saudara, kuasa yang ada pada saudara itu cukup untuk menghancurkan semua jenis penyakit. Itu cukup untuk menghancurkan semua jenis kutuk di dalam hidup saudara. Karena apa? Saudara dipenuhi dengan otoritas Tuhan. Jadi gak ada yang akan bisa mengalahkan saudara. Bapak Ibu, penting sekali kita mengetahui bahwa saudara punya otoritas yang luar biasa. Ngomong-ngomong mengenai kesembuhan, saya concern mengenai kesembuhan karena beberapa minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu saya kena sesuatu, sakit. Jadi saya ceritakan sebentar. Hari pertama rahang saya sakit, saya kira itu karena saya membuka mulut terlalu besar. Saya kira begitu. Dan kalau memang itu pengalamannya, maka 1-2 hari juga sembuh. Saya nggak tahu tuh dislokasi atau apa, tetapi saya tahu itu sembuh. Kali ini juga sama, tiba-tiba rahang saya sakit dan saya oke lah. Saya berjalan dengan sesuatu yang natural gitu ya. Oke, ini pasti sembuh, besok juga sembuh. Karena saya berpikir begitu, saya nggak ingat lagi. Setelah 5 hari, saya baru sadar bahwa sakitnya bertambah. Nah gitu kira-kira. Nah setelah sakitnya bertambah, saya mulai ngomong sama istri saya. Lihat, saya mulai ngomong sama istri saya. Saya bilang, kok rahangku sakit ya? Terus ditindaklanjutilah setelah itu, istri saya pegang, iya rahang kamu agak sedikit bengkak katanya. Dan ini adalah masalah besar buat saya, karena saya suka ngomong dan suka makan misalnya gitu ya. Jadi setelah 5 hari, hari ke-6 agak sakit lagi, makin sakit. Hari ke-7 makin sakit dan kemudian saya nanya ke kakak saya. Saya bilang begini, apa yang terjadi ya kalau rahang saya sakit? Perhatikan saudaraku, saya cari tahu, tentu saja saya perlu cari tahu. Dan dia bilang, panas nggak rahangnya? Enggak. Itu artinya nggak ada infeksi, kemungkinan dislokasi. Nah saya kemudian pegang dislokasi. Saya menghubungi halo dokter atau apa, Ana istri saya yang menghubungi, kemudian dibilang oh itu perlu terapi. Nah saya punya rekan yang diterapi kakinya karena patah. Dan saya tahu harganya mungkin sekitar segini dan
oh ya udah kalau begitu nanti kita terapi saja mungkin ya. Kita akan cari orang yang bisa. Besoknya itu mulut saya sakit banget. Bukan hanya di rahang tapi semuanya sakit sampai ke kepala saya sakit. Saya kaget banget karena biasanya setelah bangun tidur semuanya menjadi lebih baik. Tapi kali ini setelah bangun tidur saya sakit banget. Kemudian saya lemes saudara. Begitu saya bangun saya tiduran. Gak ngapa-ngapain, saya tiduran. Ana bilang kamu gak mau ini? Enggak, padahal tangan saya gak sakit. Kaki saya gak sakit. Apalagi ya? Saya masih bisa ngetik, saya masih bisa latihan main gitar gitu, saya masih bisa. Tapi karena ini sakit banget, saya tiduran. Sore-sore, tiba-tiba istri saya bilang begini, bukannya harusnya kamu udah sembuh ya? Kan oleh bilur-bilurnya kamu udah sembuh. Saya kaget banget dengar itu. Tahu nggak, dengan kekuatan yang sama, saya bangun dan mulai mengetik, menulis sesuatu, dan kemudian saya mulai latihan bass sambil saya bilang, oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Saya bilang, penyakit ini pergi dalam nama Tuhan Yesus. Dan istri saya juga bilang, ya dalam nama Yesus, kami usir dalam nama Yesus. Malam itu gak ada perubahan. Tapi besoknya sakitnya completely disappeared. Problemnya adalah mulut saya miring. Jadi geraham saya itu ketemu ujung sama ujung aja gitu ya. Gimana saya mau mengunyah? Sementara di musim liburan makanan berlimpah gitulah kira-kira. Akhirnya istri saya bilang, oh iya kita doanya gak lengkap ya. Kemudian dia bilang, besok. Kenapa saya bilang besok? Karena kami percayanya besok. Ya kalau saudara percayanya saat itu juga terserah. Tapi bisa aja kan, kami sih akhirnya nyamannya besok gitu. Besok sembuh. Tahukah saudara setelah hari itu, besoknya bangun pagi, normal semuanya seperti sedia kala. Normal semuanya. Karena apa? Kami mengambil otoritas di dalam Tuhan. Ketika saudara mencari tahu mengenai penyakit saudara, itu fine, gak ada masalah. Tapi saya juga mau ingatkan saudara bahwa Yesuslah yang berkata bahwa Tuhanlah yang berkata kepada kita bahwa aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Cuman Dia yang tahu. Cuman Dia yang tahu. Bagi Tuhan, gak ada penyakit yang berat. Semuanya sembuh ketika kamu percaya. Itulah kuasa, itulah otoritas kita sebagai anak-anak Tuhan. Tahu nggak saudara, beberapa waktu yang lalu gembala kita juga sudah sampaikan bahwa kita itu bukan korban, kita itu adalah pemenang. Dalam hal ini, ketika saya bertemu dengan si Pak Polisi, dalam hidup saya ini bukan korbannya, saya adalah polisinya. Karena saya punya identitasnya, saya punya seragamnya, saya punya tanda pangkatnya yang menggambarkan otoritas saya. Saya punya senjatanya yang menggambarkan kuasa yang ada pada saya. Itu sebabnya selama saya mengenakannya, itu sebabnya kata firman Tuhan, itu sebabnya kamu perlu mengenakan seluruh selengkap senjata Allah. Bukan memilikinya, tetapi mengenakannya. Kalau punya doang, sama seperti polisi yang bisa nembak orang, tapi senjatanya ditinggalkan di rumah. Itu sebabnya saudara perlu mengenakan selengkap seluruh senjata Allah. Setiap kali saudara mengenakannya, saudara punya identitas yang benar, saudara punya otoritas yang benar, saudara punya kuasa yang mengalahkan segala musuh. Seringkali anak-anak Tuhan lupa dengan hal ini, sehingga ketika mereka menerima sesuatu yang terlalu besar menurut dia, atau penyakit yang terlalu besar menurut dia, kemudian mereka menjadi sangat-sangat teologis gitu ya. Mungkin ini dari Tuhan, mungkin memang Tuhan maunya begini. No saudara, firman Tuhan berkata masa depan yang penuh dengan harapan. Apa harapan saudara? Jangan mencoba menghibur diri dengan mencari tahu sisi logis dan positif dari apa yang sedang saudara alami. Tetapi saudara perlu masuk ke area pengharapan. Bahwa aku mau sembuh. Tentu saja sebenarnya semua orang mau sembuh. Berbicara mengenai kesembuhan juga saudara. Saya mau kasih tahu bahwa Tuhan itu adalah dokter terbaik. Saudara perlu tahu itu. Kenapa? Semua pasien yang datang ke dia sembuh. Tuhan punya pengobatan yang terbaik. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Mazmur berkata Allah yang menyembuhkan semua penyakit kami. 1 Petrus berkata by His stripes we are healed. Dia juga punya resepnya. Renungkanlah itu siang dan malam. And the word of God shall be your delight. Katanya harus menjadi kesukaanmu. Dan kamu merenungkan itu.
Jadi Tuhan adalah dokter terbaik. Kenapa saya perlu share sama saudara bahwa Tuhan adalah dokter terbaik? Karena kemudian orang berkata bahwa, tapi kan dokter adalah ciptaan Tuhan. Kita perlu mempercayai dokter. Saudara, jangan digeneralisir. Kenapa? Saudara tidak percaya dokter. Saudara percaya dokter terbaik. Kenapa saya bilang begitu? Begini, kalau saudara kembali lagi ke penghasilan, saudara penghasilannya 3 juta, maka saudara akan ke rumah sakit yang sesuai dengan saudara mau. Tapi kalau saudara punya penghasilan lebih besar, saudara akan ke rumah sakit yang lebih baik karena katanya ada dokter yang lebih bagus. Kalau saudara punya penghasilan yang gede, saudara akan ke luar negeri. Karena apa? Di situ ada ahli, di situ ada peralatan yang lebih baik. Benar ya? Bahwa kita itu percaya dokter yang lebih baik. That's why saya jelaskan sama saudara bahwa Tuhan adalah dokter yang terbaik dan Dia ada di dalam kita. Tapi boleh nggak saya ke rumah sakit? Nggak ada masalah. Yang saya mau kasih tahu adalah kalau saudara mencari dokter terbaik, Tuhan adalah dokter terbaik. Dokter dari segala dokter, tabib dari segala tabib, dukun. Nggak, Tuhan bukan dukun ya saudara. Tuhan kita bukan dukun. Nggak ada yang ketawa. Oke, I can take that. No problem, no problem. Nah, saudara, ketika kita menyadari otoritas kita, ketika kita menyadari siapa kita, maka saudara dengan berdiri saja, iblis pergi, penyakit pergi. Kenapa? Saya adalah kebenaran. Itu sebabnya juga di Alkitab Tuhan bilang begini kepada, dia nggak selalu bilang angkatlah tilammu, nggak selalu. Ada juga dia ngomong begini, dosamu sudah diampuni. Tahu nggak kenapa dia bilang dosa sudah diampuni? Karena ketika dosa sudah diampuni dan orang itu berada di dalam kebenaran, maka kuasa iblis tidak ada lagi kepada orang itu. Itu sebabnya dia sembuh, dia tahir, dia bangkit. Ada seorang ibu yang mengalami bungkuk dan karena kuasa si jahat, kedokteran gak bisa kasih tahu itu. Jawaban yang natural gak bisa lakukan itu. Tapi Tuhan adalah dokter dari segala dokter. Dan firman-Nya itu bisa masuk sampai ke, bukan hanya ke bones, bukan hanya ke tulang saudara, tapi sampai ke marrow katanya, sampai ke sumsum. Dia bisa mengidentify mana yang benar, mana yang dibuat-buat. Dia firman-Nya itu seperti tajam seperti pedang bermata dua katanya. Tajam seperti pedang bermata dua. Jadi di dalam Tuhan saudara punya otoritas yang luar biasa sebenarnya. Jangan kira otoritas saudara itu tidak lebih besar daripada kanker. Jangan kira otoritas saudara itu tidak lebih besar daripada tumor. Jangan kira otoritas kita itu hanya sebatas demam, sebatas batuk. Walaupun sekarang batuk itu salah satu yang paling berbahaya mungkin ya, sehubungan dengan situasi sekarang. Tapi otoritas saudara jauh melebihi semuanya itu. Dan Tuhan sudah memberikan, itu sebabnya dia bilang as he is, so are we in this world. Ketika kita menyadari siapa kita, ketika kita menyadari kuasa yang ada pada kita, ketika kita menyadari otoritas kita, itu sebabnya saudara bisa mengambil langkah iman dan melepaskan kuasa itu. Dan release the power. Say it to your disease, to your future, to all your problems. Karena apa? Kuasa itu ada sama saya, otoritas itu ada pada saya. Satu kali firman Tuhan di Lukas 17 bilang begini. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami, tambahkan iman kami. Gitu dia bilang ya. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Satu lagi hal yang gak penting yang Tuhan katakan, selain memindahkan gunung. Kalau kamu ngomong sama gunung ini tercampaklah ke laut, itu juga bukan hal yang penting. Sama seperti menemukan pohon ara di dalam laut juga bukan hal yang krusial dan memiliki arti sesuatu. Tapi kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi. Kenapa biji saudaraku? Berbicara mengenai seed. Karena biji itu harus ditanam. Bagaimana cara saudara menanamkan iman? Saudara perlu ngomong. Karena telinga saudara akan mendengar. Roma 10:17. Ketika saudara tahu saudara punya kuasa, saudara tahu otoritas saudara, saudara tahu bahwa saudara berkemenangan, now you need to say it out loud. Stand up
Speak up. Jangan kita berkata bahwa kita orang beriman ketika nggak ada masalah. Dari mana saya tahu? Bagaimana saya tahu Anda berpuasa kalau memang nggak ada juga makanan di depan saudara? Ketika ada masalahnya, ngomong. Penyakit ini sembuh dalam nama Yesus. Aku menolak penyakit. Tahukah saudara bahwa Alkitab mungkin hanya satu kali ngomong soal berdoa kepada penyakit. Berdoa untuk yang sakit. Selebihnya Tuhan berkata, heal the sick, sembuhkan yang sakit. Kesembuhan adalah bagian kita dan kita bisa share itu kepada orang lain. That's why kita ngomong soal kuasa. Kerajaan Allah bukan tentang perkataan, tetapi tentang kuasa. Saya lanjutkan ayatnya saudaraku. Saya lanjutkan ayat. Siapa di antara kamu, ayat 7, mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu apabila kamu melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Saudara, saya bukan berbicara saya sebagai hambanya. Saya berbicara sebagai saya yang ngomong. Kalau saya punya otoritas dan saya ngomong ke di bawah saya bukan memuji mereka. Memang saya tahu saya punya otoritas itu. Demikian saudara gak kaget apakah saya punya otoritas terhadap penyakit, punya otoritas terhadap yang kuliah, punya kampus yang terbaik yang saya mau? Bukan. Saudara melakukan itu memang karena saudara punya otoritas terhadap itu. Saudara bukan bertanya, bisa gak ya? Masalah yang paling benar adalah, mau gak saya? Sadar gak saya bahwa saya punya otoritas? Sekarang bayangkan di kantor saudara, saudara adalah atasan. Saudara adalah bosnya. Kemudian saudara ngomong sama orang di kantor, besok saya mau di kantor ini ada semua orang datangnya jam 6. Mungkin bawahan saudara menggerutu, mungkin ada karyawan saudara yang gak suka. Tetapi ada satu hal yang pasti tidak akan Anda lakukan, yaitu Anda sebagai atasan gak mungkin malam itu berdoa, menengking ini dan itu, berharap supaya karyawannya besok datang. Saudara tahu Anda punya otoritas. That's why ketika saudara ngomong, your word carries authority. Begitulah kita anak-anak Tuhan. Itu sebabnya saya berani ngomong. Kalau saya punya otoritas, saya perlu keluarkan itu kepada penyakit saya perlu keluarkan itu kepada orang lain yang belum mendengarkan firman Tuhan. Saya perlu keluarkan itu kepada orang di sekitar saya. Bahkan firman Tuhan bilang orang benar memperhatikan hidup hewannya. Saya bahkan keluarkan itu kepada. Saudara perlu menyadari hal ini bahwa saya bukan sedang mengusahakan. Iblis yang akan challenge saudara untuk bertanya apakah kamu anak Tuhan atau bukan. Tapi kalau Tuhan sudah firm, saudara adalah anaknya yang dikasihi. Dia pergi dan menaruhkan Roh Kudus dalam saudara, mempercayakan pemberitaan Injil kepada saudara. Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, apapun harapan saudara, kuasanya ada di dalam saudara. Semua yang tidak pernah saudara lihat, saudara dengar, atau sesuatu yang menurut saudara terlalu besar, itu sebenarnya bisa saudara kalahkan karena semua kuasa itu ada di dalam saudara. Bagian kita sekarang menyadari identitas kita di dalam Tuhan, menyadari otoritas kita bahwa kita juga adalah orang benar sehingga dosa tidak berkuasa lagi terhadap kita, bahwa kita punya power, kita punya kuasa. Dan bagian kita sekarang release it. Lepaskan kuasa itu setiap hari. Ketika saudara melihat yang buruk, lepaskan kebaikan. Ketika saudara melihat sepertinya memburuk, lepaskan sesuatu yang kontra terhadap itu. Lepaskan, karena apa? Kuasanya ada di dalam saudara. Mulai ngomong saudara, mulai ngomong. Latih dirimu. Ketika kita berbicara mengenai Tuhan adalah kesembuhan, latih dirimu mulai dari yang kecil dulu.
Saya berpikir seandainya kemarin ketika saya sakit, kemudian saya mengambil terapi, nggak ada masalah. Tapi saya perlu juga bayar, saya perlu menunggu waktunya kapan dia bisa. Tapi ketika saya release the power of healing, that's actually already in me. Saya menerima kesembuhan dalam kasus ini besoknya, karena saya yakin besoknya. Itulah yang terjadi kepada kita anak-anak Tuhan. Itu sebabnya kuasa dosa tidak ada lagi bersama dengan saudara, tidak lagi bisa menguasai saudara, sekalipun kuasa dosa itu ada di dunia ini. Itu sebabnya anak Tuhan tuh makin naik dan bukan turun, kontra dengan situasi dunia yang makin lama makin turun. This is the fallen earth katanya. Itu sebabnya anak Tuhan diberkati. Sekalipun situasi yang buruk, Yusuf diberkati. Sekalipun situasinya nggak jelas, Abraham diberkati. Walaupun dikatakan dia pergi ke tempat yang dia sendiri nggak tahu itu di mana. Dan kondisinya sebenarnya sudah sangat-sangat mapan gitu kira-kira ya. Nah saudara, saya encourage saudara untuk menyadarinya pertama kali. Dan saya berharap melalui khotbah-khotbah sebelumnya saudara juga sudah tahu bahwa saudara adalah orang-orang yang memiliki identitas yang luar biasa di dalam Tuhan. Orang-orang yang diberkati. Sekarang release it. Mulai ngomong. Karena kuasa itu gak akan keluar kalau saudara kira saudara perlu earn something untuk mendapatkannya. Saudara sudah mendapatkannya. Saudara sudah memilikinya. Kuasa ada dalam saudara. Saudara memiliki otoritas yang dari Tuhan. Saudara mempunyai identitas yang luar biasa, yaitu saudara adalah anak Tuhan. Sekarang ngomong. Mulai beriman. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Bahkan saudara bisa bilang, kamu gak ke dokter? Aku ke dokter. The best doctor ever. Kamu ke dokter gak? Indeed, saya ke dokter. Siapa? Dr. Jesus. Amin saudara. Saya percaya kita berkemenangan, kita sembuh. Semua yang sakit saya percaya kita sembuh. Ketika saudara sudah ngomong, oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh, itu artinya sudah sembuh. Maka saudara jangan lagi berkata bahwa, loh kok masih ada sakitnya ya? Saudara gak tahu identitas saudara. Ketika Tuhan ngomong sama pohon aranya gak kering. Tetapi dia tahu, my word carries authority. That's why begitu saya ngomong, kamu cari tahu cara sendiri untuk mati. Yang penting saya udah ngomong, kamu udah mati. Itu udah cukup, Tuhan gak perlu tolak semua benih-benih kehidupan. Tolak ini dan itu, enggak. Dia bilang, kering. Udah, dia pergi. Begitu juga dengan kita. Kering. Sakitnya sembuh. Asam uratnya sembuh. Berapapun umurku, sembuh asam uratnya. Kira-kira gitu ya. Apapun kata dokter, saudara kita mau cari second opinion kan. Kalau misalnya ada ibu hamil, dia mendengarkan omongan dokter, kemudian ada dokter bilang yang dia nggak suka, dia akan cari second opinion. This is the best second opinion ever. Yaitu, by his stripes you are healed. Tidak ada penyakit yang lebih berat, yang terlalu berat, yang bisa tinggal dalam saudara dan saudara gak sembuh. Saudara selalu mengalami kesembuhan, saudara selalu mengalami pemulihan, saudara selalu diberkati, saudara bisa pergi ke sekolah yang saudara harapkan dan kampus yang saudara harapkan, saudara bisa memiliki bahkan barang-barang yang terbaik yang saudara bisa harapkan. Karena apa? My God shall supply all my needs according to his riches and glory. Dan dia ada di dalam saya. Saya berharap ini memberkati saudara. Mari kita berdoa sebentar sebelum kita melakukan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa setiap kami menyadari siapa kami di dalam Tuhan. Menyadari bahwa kami diberikan otoritas yang besar. Sehingga iblis tremble, bukan ketika kami ngomong, bahkan by our presence, dia kabur, dia pergi. Karena greater is he who lives in us than he who lives in the world. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa yang ada pada Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Membuat kami menang, membuat kami sembuh, membuat kami berkelimpahan, membuat kami menerima apa yang kami harapkan, bahkan melebihi apa yang kami harapkan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa anak-anak Tuhan menyadari hal ini dan mulai releasing the power. Memperkatakannya
ketika buruk justru memperkatakan yang baik, ketika badannya sakit justru memperkatakan kesembuhan, bukan membahas apa yang dia rasakan tapi membahas apa yang dia percayai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, saya ingin share kepada saudara bahwa setiap orang yang percaya dilayakkan untuk melakukan perjamuan kudus. Kita dilayakkan atau tidak bukan karena orangnya, tetapi apa yang dia lakukan. Jadi ada cara yang tidak layak, yaitu tidak mengakui tubuh dan darah Yesus, kata firman Tuhan. Jadi saudara, setiap kita dilayakkan untuk melakukan perjamuan kudus. Jadi mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh yang sudah mati bagi setiap kita supaya kita sembuh, ia menderita supaya setiap kita berkemenangan. Saudara mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan di kayu salib, supaya saudara tahu saudara memiliki hari depan yang penuh dengan harapan. Mari kita makan roti yang ada di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Firman Tuhan berkata, kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kamu sudah ditebus dari manusia lamamu. Bukan dengan darah biasa, tapi dengan darah Kristus yang sama dengan darah domba yang tak bercacat celah. Saudara, kita dimateraikan oleh firman Tuhan, dijamin untuk menerima apa yang saudara harapkan, dijamin untuk menerima semua yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup saudara. Mari kita minum anggur yang adalah darah Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengingat pengorbanan Kristus, sehingga oleh kebenaran satu orang, setiap kami dibenarkan dan dosa tidak lagi berkuasa atas kami. Kami hidup berkemenangan, kami hidup berkelimpahan, kami hidup dipenuhi dengan janji Tuhan, dan kami percaya janji Tuhan itu ada bersama-sama dengan kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menjaga dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan saudara damai sejahtera. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada, apapun yang engkau lakukan berhasil di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Dan tetap bersuka cita dan memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara.